3 akan mempresentasikan mengenai jenis kontrak dalam proyek konstruksi dan penerapannya. Jadi untuk peta konsep yang akan kita bahas itu, yang pertama ada pengertian dan pihak terkait, lalu ada klasifikasi kontrak, mekanisme kontrak, serah terima proyek, perubahan dan pembatalan, dokumen kontrak, dan juga penyelesaian sengketa. Jadi kontrak konstruksi adalah seluruh dokumen yang merupakan satu kesatuan yang mengatur hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa dengan memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya ada pihak dalam kontrak konstruksi, ada dua, yaitu ada sebagai pengguna jasa dan juga sebagai penyedia jasa. Pengguna jasa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik proyek yang memerlukan jasa konstruksi. Sedangkan penyedia jasa diartikan sebagai orang atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan jasa layanan konstruksi. Contohnya seperti konsultan atau kontraktor. Selanjutnya ada klasifikasi kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dibagi menjadi 4. Itu ada berdasarkan imbalan, lalu berdasarkan jumlah pengguna barang atau jasa, lalu berdasarkan pembebanan waktu anggaran, dan juga berdasarkan sumber pendanaan. Yang pertama berdasarkan pengadaan barang atau jasa, yaitu dibagi dua, ada kontrak pekerjaan tunggal dan juga kontrak pekerjaan terintegrasi. Kalau kontrak pekerjaan tunggal itu merupakan kontrak yang hanya terdiri dari satu pekerjaan, jadi perencanaan atau pelaksanaan atau pengawasan. Sedangkan kontrak pekerjaan terintegrasi merupakan kontrak pengadaan konstruksi dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan atau pengawasan oleh satu penyedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randi. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan klasifikasi kontrak berdasarkan pembebanan waktu anggaran. Berdasarkan pembebanan waktu anggaran, kontrak itu dibagi dua. Yang pertama ada kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Yang pertama, kontrak tahun tunggal yaitu kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggarannya untuk masa 1 tahun anggaran. Akan tetapi untuk kontrak tahun jamak, kontrak pelaksanaannya kontraknya mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, untuk APBD provinsi disetujui oleh gubernur, dan APBD kabupaten kota yang disetujui oleh bupati atau wali kota. Selanjutnya ada klasifikasi kontrak berdasar sumber pendanaan. Yang pertama ada kontrak pengadaan tunggal, di mana kontrak pengadaan tunggal ini merupakan kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang atau jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Akan tetapi untuk kontrak pengadaan bersama, kontraknya itu merupakan kontrak di mana antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang atau jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Nah, lalu ada kontrak payung. Kontrak payung atau framework kontrak merupakan perjanjian dengan satu atau sejumlah penyedia untuk melakukan pengadaan barang atau jasa dengan menetapkan harga satuan, di mana syarat dan kondisi untuk dilakukan transaksi pembelian selama masa perjanjian berlaku. Selanjutnya, berdasarkan imbalan, klasifikasi kontrak berdasarkan imbalan, kontrak ini terdapat beberapa jenisnya, di mana ada kontrak lumsum, kontrak presentase, kontrak cost and fee, kontrak design and build, kontrak terima jadi atau turnkey, lalu ada kontrak unit price, dan kontrak gabungan atau lumsum. Kontrak gabungan merupakan kontrak gabungan antara lumsum dan unit price. Selanjutnya, Bel. Yang pertama ada kontrak lumsum.
Eee, Kontrak lumsum merupakan suatu kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga total penawaran yang pasti. Dan tetap dengan demikian semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa atau kontraktor yang melakukan kontrak sepanjang lingkup pekerjaan atau eee, sesuai sepanjang lingkup pekerjaan atau sesuai gambar desain dan spesifikasi, selama itu tidak berubah. Adapun, ketentuan-ketentuan kontrak lumsum di mana pekerjaannya diselesaikan dalam batas waktu tertentu, jumlah harga pasti dan tetap, dan resikonya ditanggung sepenuhnya oleh, eee, pihak penyedia jasa atau kontraktor. Lalu selanjutnya ada kontrak unit price atau harga satuan. Kontrak harga satuan itu merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Yang volume pekerjaannya itu, masih bersifat perkiraan, sementara, pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar, yang telah benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Eee, untuk kontrak unit price ini, memiliki beberapa ketentuan di mana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, jumlah harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, lalu volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan atau masih sementara. Pembayaran kepada kontraktor pelaksanaan berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap volume pekerjaan yang, benar-benar telah dilaksanakan. Jadi, untuk kontrak unit price ini, volume perkeri volume pekerjaannya itu masih bersifat perkiraan seperti itu. Lalu selanjutnya ada kontrak gabungan atau kontrak gabungan itu merupakan, penggabungan, antara kontrak lumsum dan unit price. Selanjutnya, lalu selanjutnya ada kontrak, terima jadi atau turnkey. Kontrak terima jadi ini merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa, di mana pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sampai seluruh bangunan atau konstruksi, maupun itu peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan, kriteria kerja yang telah ditetapkan. Biasanya kalau kontrak terima jadi ini bisa dapat disimpulkan, eee, bersifat lumsum murni gitu, yaitu, termin fisik di mana pembayaran kontrak tersebut hanya satu kali, yaitu pada saat progres fisik, 100%. Lalu adapun, ketentuan-ketentuannya di mana, kontrak terima jadi ini penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, jumlah harganya pasti dan tetap sampai seluruh bangunan atau konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Jadi di kontrak terima jadi ini, harganya sudah pasti gitu, tidak seperti, yang sebelumnya, yaitu kontrak harga satuan yang masih diperkirakan. Lalu selanjutnya ada kontrak presentase. Kontrak presentase ini di mana, merupakan kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborong tertentu, di mana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan presentasi, dari nilai pekerjaan fisik, konstruksi, atau pemborongan tersebut. Jadi biasanya di kontrak presentasi ini sepemahaman saya, apabila suatu kontraktor pelaksana telah menyelesaikan beberapa, progres atau tahapan,
dibayar sekian persen, seperti itu. Kalau itu pun sesuai, kontraknya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kontrak cost and fee, di mana kontrak pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ini pemborongnya, di mana kontraktor yang bersangkutan menerima imbalan jasa yang nilainya, telah tetap disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada kontrak design and build. Kontrak pelaksanaan ini, biasanya, eee, dari proses perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi fisik, dilakukan oleh penyedia jasa yang sama. Jadi, untuk kontrak design and build ini, dari proses perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi fisik, dilaksanakan oleh penyedia jasa satu kontrak yang sama, seperti itu. Selanjutnya ada pembentukan kontrak, ini kata bapaknya close kontrak, bentar ya teman-teman. Baik Pak, saya lanjut Pak. Lalu selanjutnya ada pembentukan kontrak. Sesuai pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam, kontrak kerja konstruksi. Lalu, secara normatif ada 13 item yang perlu ada dalam kontrak, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 13 item yang perlu ada dalam kontrak. Poin pertama itu identitas para pihak yang berkontrak. Syarat ini lazim ditemukan dalam kontrak-kontrak lain karena harus jelas siapa subjek yang melakukan hubungan hukum tersebut. Identitas setidak-tidaknya memuat nama, alamat, kewarganegaraan, domisili, dan kewenangan membubuhkan tanda tangan. Poin kedua yaitu rumusan pekerjaan. Bagian ini harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai apa yang akan dikerjakan, lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu proyek. Dalam praktik, penambahan waktu pekerjaan tetap dimungkinkan asalkan disepakati lebih dahulu para pihak. Poin ketiga yaitu masa pertanggungan dan atau pemeliharaan. Memuat jangka waktu pertanggungan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Syarat ini berkaitan dengan asuransi proyek konstruksi, dengan asumsi ada kemungkinan kegagalan atau kejadian di luar perkiraan. Lalu poin keempatnya ada gambaran tentang tenaga ahli. Gambaran tentang tenaga ahli baik mengenai jumlah, kualifikasi keahlian, dan klasifikasi pekerjaan jasa konstruksi yang akan dilakukan. Poin kelima yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban para pihak, misalnya di satu sisi pengguna jasa berhak untuk memperoleh hasil konstruksi. Di sisi lain, kewajiban memenuhi isi perjanjian seperti membayar penyedia jasa. Poin keenam, cara pembayaran. Dalam kontrak harus diatur bagaimana pembayaran proyek dilakukan. Bisa jadi ada kemungkinan pembayaran di muka, memakai cicilan, harus menggunakan bank, dan lain-lain. Klausula ini memberikan kepastian kepada para pihak. Poin ketujuh yaitu aturan mengenai cedera janji. Kontrak harus memuat tanggung jawab salah satu pihak jika isi perjanjian tidak dilaksanakan sesuai apa yang disepakati. Penting juga memuat apa yang masuk lingkup cedera janji.
Selanjutnya adalah poin ke-8, yaitu klausula penyelesaian sengketa. Kontrak harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa yang akan ditempuh para pihak jika terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi bisa lewat pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Poin ke-9 yaitu pemutusan kontrak kerja konstruksi. Jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajiban, terbuka peluang pemutusan kontrak secara sepihak. Dalam konteks ini, kontrak jasa konstruksi sebaiknya memuat ketentuan pemutusan kontrak kerja. Poin ke-10, ini adalah kejadian yang timbul di luar kehendak para pihak dan menimbulkan implikasi pada pekerjaan jasa konstruksi, misalnya banjir atau gempa bumi. Selanjutnya, poin ke-11, yaitu klausula mengenai kegagalan bangunan. Isinya tentang kewajiban para pihak penyedia jasa dan pengguna jasa jika terjadi kegagalan bangunan. Poin ke-12, yaitu klausula mengenai perlindungan pekerjaan. Para pekerja yang mengerjakan jasa konstruksi seharusnya dilindungi dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja. Klausula ini bisa merujuk pada UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Keselamatan Kerja. Poin yang terakhir yaitu poin ke-13, yaitu klausula mengenai pemenuhan kewajiban dan berkenan dengan lingkungan, seperti AMDAL. Lalu adalah faktor penyebab perubahan kontrak. Perubahan kontrak terjadi apabila adanya perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak PPK bersama penyedia barang atau jasa dapat melakukan perubahan kontrak. 1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Menambah dan atau mengurangi jenis pekerjaan. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan, dan mengubah jadwal pelaksanaan. Lalu ada persyaratan perubahan kontrak. Yang pertama, itu berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. Kedua, tidak melebihi 10% dan harga yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak awal dan ada anggaran untuk pekerjaan tambahan. Yang ketiga, penyedia barang atau jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak yang lain, kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia barang atau jasa spesialis. Lalu di sini ada mekanisme perubahan kontrak. Yang pertama, usulan perubahan kontrak dapat dari penyedia, kontraktor atau konsultan, dan dari PPK. Lalu yang kedua, untuk usulan perubahan kontrak, PPK melakukan review usulan perubahan. Lalu yang ketiga, ada negosiasi teknis dan harga apabila diperlukan. Yang keempat, adanya berita acara, dan yang terakhir adalah perubahan kontrak. Lalu di sini ada penyebab pemutusan kontrak. Yang pertama, berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua, karena uang presentasi salah satu pihak. Yang ketiga, terjadi keadaan berkah. Yang keempat, penyedia melakukan KKN. Yang kelima, sanksi blacklist sedang di blacklist sebelum tanda tangan kontrak tanpa disadari. Yang keenam, pilot sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Ketujuh, kecurangan waktu pelelangan. Yang kedelapan, perbuatan melawan hukum. Lalu ada persyaratan pemutusan kontrak oleh PPK secara sepihak. Kebutuhan barang dan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas kriteria kontrak. Penyedia
lalai atau cedera dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Lalu yang terakhir, pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Lalu ada konsekuensi pemutusan kontrak. Jaminan pelaksanaan dicairkan. Dana dicairkan dan disetor ke kas daerah atau negara. Pencairan yang jaminannya habis, masa berlaku sepenuhnya ditanggung penyedia. Apabila bank tidak bersedia mencairkan, dapat melapor ke OJK. Sisa uang harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia. Pembayaran dipotong uang muka yang telah diterima. Jika tidak ada pembayaran atau kurang pembayarannya, maka dicairkan jaminan uang muka. Apabila terdapat kelebihan pencairan, maka sisa dikembalikan kepada penyedia. Lalu, penyedia barang atau jasa berbayar denda keterlambatan. Denda hanya dikenakan atas penyerahan pekerjaan yang melebihi tanggal berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, penyedia dimasukkan dalam daftar hitam. Penyedia yang telah ditetapkan dalam daftar hitam dilarang melakukan kontrak tidak sah apabila penyedia telah ditetapkan dalam daftar hitam sebelum melakukan tanda tangan kontrak. Selanjutnya ada serah terima pekerjaan. Di poin pertama, penyedia pengajuan permintaan secara tertulis kepada PA atau KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. Lalu poin keduanya, PA atau KPA ini sendiri menunjuk panitia penerima hasil pekerjaan untuk melakukan penilaian. Lalu poin ketiga, apabila terdapat kekurangan dari hasil pekerjaan, panitia melalui PPK memerintahkan penyedia untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Dan yang poin keempat, panitia menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaannya dilaksanakan. Poin selanjutnya yang kelima yaitu penyedia melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan. Lalu poin keenam, setelah masa pemeliharaan, PPK mengembalikan jaminan pemeliharaan atau uang retensi kepada penyedia, khusus pengadaan barang yang berlaku garansi sesuai kesepakatan. Lalu poin ketujuh dan poin terakhir yaitu penyedia mendatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir atau final handover. Penyedia yang tidak mendatangani berita acara dikenakan sanksi yaitu daftar hitam. Adapun dokumen kontrak sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat dokumen-dokumen yang meliputi poin pertama, surat perjanjian, lalu dokumen lelang, lalu usulan atau penawaran, dan selanjutnya berita acara berisi kesepakatan antar pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi oleh pengguna jasa, antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan. Lalu yang kelima adalah surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan. Di samping itu, dokumen kontrak ini untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dengan sistem pelelangan nasional atau local competitive
bidding dalam urutan prioritas yang terdiri dari yang pertama surat perjanjian, lalu yang kedua surat penunjukan, yang ketiga surat penawaran, lalu yang keempat adendum dokumen lelang, lalu yang kelima data kontrak, yang keenam syarat-syarat kontrak, 7 spesifikasi, 8 gambar-gambar, 9 daftar kuantitas dan harga yang telah diisi harga penawarannya. Lalu yang ke-10 dokumen lain yang tercantum dalam data kontrak pembentukan bagian dari kontrak. Adapun sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi ini bisa dibilang construction dispute, sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak tersebut dalam suatu kontrak konstruksi yang menyebabkan sengketa konstruksi ini. Yang pertama yaitu yang klaim yang tidak dilayani. Lalu yang kedua, pengguna jasa tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dan tidak memiliki dana yang cukup. Lalu yang ketiga, approval mengenai nilai, biaya, atau gambar-gambar, usulan, atau program waktu ini tidak kunjung diselesaikan, yang mengakibatkan pekerjaannya yang tertunda. Lalu yang keempat, adanya persetujuan yang tidak didukung dengan administrasi dan atau pendanaan yang baik. Lalu yang kelima, fungsi manajemen konstruksi yang jelas diperlukan pada proyek kecil sampai proyek besar yang tidak jelas diserahkannya kepada siapa. Lalu yang keenam, ketidakjelasan mengenai tanda tangan dan tanda-tanda khusus yang menyangkut keabsahan dokumen untuk dapat digunakan. Lalu yang ketujuh, sekaligus poin terakhir, yaitu ketidakjelasan alur penyaluran dokumen. Untuk selanjutnya, bagian-bagian sengketa konstruksi dan penyelesaian. Sengketa konstruksi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sengketa kontraktual, yaitu sengketa yang terjadi sebelum adanya kesepakatan kontraktual dan dalam tahap proses tawar-menawar. Yang kedua, sengketa kontraktual, yaitu sengketa yang terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, sengketa pasca kontraktual, yaitu sengketa yang terjadi setelah bangunan beroperasi atau dimanfaatkan selama 10 tahun. Dapat diselesaikan juga melalui yang pertama, badan peradilan, yang kedua, arbitrase, yang ketiga, alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, ada jalur konsultasi, yang kedua, jalur negosiasi, dan yang ketiga, jalur mediasi. Selanjutnya, adanya tahapan penyelesaian sengketa konstruksi. Yang pertama, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang jasa konstruksi, sengketa konstruksi terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, apabila para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian ditempuh melalui tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Dan yang ketiga, kemudian apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja, maka para pihak dengan persetujuan tertulis mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Yang pertama, para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Dan yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada mediasi, yang kedua ada konsilasi, dan arbitrase. Yang terakhir, jika penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih. Adapun keunggulan dari beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, yang pertama,
ada arbitrase yang di mana bebas dan otonom menentukan peraturan dan instruksi arbitrase. Yang kedua, menghindari ketidakpastian akibat perbedaan sistem hukum dengan negara tempat sengketa. Yang ketiga, keleluasaan memilih arbiter profesional pakar dalam bidang yang menjadi sengketa. Selanjutnya, waktu, prosedur, dan biaya arbitrase lebih efisien. Yang kelima, putusan bersifat final dan mengikat, tertutup upaya hukum lainnya. Selanjutnya, persidangan bersifat tertutup sehingga informasi terlindungi. Yang terakhir, pertimbangan hukum lebih mengutamakan aspek privat dengan win-win solution. Adapun keunggulan dari pengadilan, yang pertama, mutlak terikat dengan hukum yang berlaku di tempat sengketa terjadi. Yang kedua, majelis hukum belum tentu menguasai secara mendasar mengenai permasalahan sengketa. Yang ketiga, proses peradilan umumnya berjalan cukup lama karena dilakukan secara bertahap. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan cukup mahal, khususnya kompensasi biaya. Yang kelima, terbuka untuk umum sehingga informasi dapat terbuka secara bebas. Dan yang terakhir, pertimbangan pengadilan umumnya bersifat win-loss solution. Adapun penyelesaian melalui arbitrase, arbitrase sendiri itu merupakan perjanjian yang dimana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut oleh pihak atau orang ketiga yang dipilih sendiri oleh pihak tersebut. Penyelesaian sengketa ini melalui arbitrase menetapkan bahwa para pihak sepakat tidak menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Arbiter atau arbitrator adalah pihak yang memeriksa atau mengadili sengketa yang dipilih oleh pihak yang bersengketa karena dia bukanlah pembela dari orang yang menanganinya. Selanjutnya, adanya jenis-jenis arbitrase. Yang pertama ada arbitrase ad hoc dan yang kedua ada arbitrase institusional atau kelembagaan. Untuk arbitrase ad hoc sendiri sering disebut sebagai arbitrase sukarela dan yang bersifat sementara atau tidak permanen. Arbitrase ini tidak ada sebelum sengketa terjadi. Untuk arbitrase institusional atau kelembagaan ini suatu institusi arbitrase yang bersifat permanen, lengkap dengan arbiter, kepengurusan, tempat sidang, dan peraturan prosedur yang baku. Adapun penyelesaian melalui mediasi, dibanding dengan arbitrase dan pengadilan, cara ini adalah cara termurah, termudah, tercepat, serta tertutup, serta menutup kemungkinan sengketa ini diketahui oleh pihak luar. Diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30/1999, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui seorang penengah atau mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bersangkutan. Mediator tidak memutuskan sengketa ini membimbing para pihak dalam merunding dalam suatu penyelesaian. Next, Bill. Masing-masing pihak menunjuk juru runding atau negosiator. Hasil kesepakatan juru runding atau negosiator dituangkan secara tertulis. Adapun teknik-teknik negosiasi, yang pertama teknik negosiasi kompetitif, teknik negosiasi kooperatif, teknik negosiasi lunak, teknik negosiasi keras, dan teknik negosiasi interest-based. Oke, teknik negosiasi kompetitif diterapkan ini jika negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat. Unsur-unsurnya yang pertama, mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi, menjaga tuntutan tetap tinggi selama proses negosiasi, konsensi yang diberikan sangat langka dan terbatas secara psikologis, menganggap perundingan lain sebagai musuh atau pelawan, menggunakan cara-cara yang berlebihan untuk menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan. Teknik negosiasi kooperatif, yang pertama menganggap perundingan lain sebagai mitra kerja. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan dan nilai-nilai bersama dan bekerja bersama. Yang ketiga,
Hal yang dituju oleh negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas. Teknik negosiasi lunak. Negosiator adalah teman. Tujuan perundingan adalah kesepakatan. Memberi konsensi untuk menjaga hubungan yang baik. Mempercayai perundingan awal, mudah mengubah posisi, mengemukakan tawaran, mengalah untuk mencapai kesepakatan, mencari suatu jawaban yang dapat diterima secara menyenangkan oleh pihak lawan, bersikeras terhadap perlunya kesepakatan, mencegah untuk berlomba kehendak, menerima untuk ditekan. Lalu teknik negosiasi keras. Yang pertama, negosiator dipandang sebagai musuh atau lawan. Yang kedua, tujuan untuk kemenangan. Yang ketiga, menuntut konsensi sebagai prasyarat dari pemenangan hubungan. Yang keempat, tidak percaya perundingan lawan dan memperkuat posisi. Yang kelima, keras terhadap orang maupun masalah. Yang keenam, membuat ancaman. Yang ketujuh, menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan. Yang kedelapan, mencari suatu jawaban yang harus diterima perundingan lawan. Yang kesembilan, bersikeras terhadap posisi. Yang kesepuluh, sedapat mungkin menenangkan keinginan. Dan yang ke-11, menerapkan tekanan. Teknik negosiasi interest based merupakan jalan tengah atas pertentangan teknik keras dan lunak. Memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama, orang. Memiliki 3 landasan, yaitu yang pertama, pisahkan antara orang dan masalah. Konsentrasi pada masalah, bukan pada orangnya. Para pihak harus menetapkan diri sebagai mitra kerja. Lalu ada kepentingan, memfokuskan pada kepentingan mempertahankan posisi. Lalu ada solution atau alternatif penyelesaian yang bermaksud memperbanyak pilihan-pilihan solusi yang mencerminkan kepentingan bersama. Yang kedua, jangan terpaku pada satu jawaban. Yang ketiga, menghindari pola pikir egois. Lalu objektif kriteria mencakup yang pertama kesepakatan kriteria, standar objektif dan independen pemecahan masalah. Yang kedua, bernilai pasar. Yang ketiga, standar profesi. Yang keempat, bersandar pada hukum. Dan yang kelima, kebiasaan dalam bermasyarakat. Lalu, perbandingan penyelesaian sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, semua keputusan tetap melalui kesepakatan para pihak dan bersifat mutlak. Melalui pengadilan, pidana atau perdata, lalu keluar pengadilannya, dan dapat dibantu pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, semua keputusan tetap melalui kesepakatan yang bersifat mutlak. Lalu SKB Menteri Keuangan RI, Kepala Bappenas nomor 42A tahun 2000, lalu nomor S 2022-62 D2 nomor 5 2000 tahun 2000 tentang Juknis Kempres RI nomor 18 tahun 2000. Semua keputusan tetap melalui kesepakatan yang bersifat final atau mutlak, melalui pengadilan, pidana, ataupun perdata. Lalu menurut PP nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, semua keputusan tetap melalui kesepakatan yang bersifat final dan mutlak. Baik, untuk selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan